Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas bahasa bersama Ibu. Hari ini kita akan membahas teks cerita fantasi. Sebelum dilanjutkan dengan materi, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah kegiatan belajar mengajar diharapkan siswa dapat menjelaskan ciri tokoh dan latar pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Kedua, siswa dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. Dan yang ketiga, siswa dapat menceritakan kembali isi cerita fantasi secara tertulis. Apa sih cerita fantasi itu? Kalian masih ingat cerita Doraemon, SpongeBob, atau Harry Potter? Cerita fantasi adalah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Cerita fantasi juga termasuk teks narasi. Ciri-ciri cerita fantasi. Pertama, adanya keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, dalam cerita fantasi itu mengungkapkan hal-hal yang supranatural, gaib, atau misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Ciri yang kedua, adanya ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau dalam kehidupan nyata. Ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Alur dan latar cerita fantasi memiliki ciri khas. Peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang bisa menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, kalian masih ingat cerita Doraemon yang bisa datang ke waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya bisa ke masa 1000 tahun yang lalu atau masa ke yang akan datang melalui pintu ajaibnya Doraemon. 4. Tokohnya unik, mempunyai kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan dunia nyata. Tokoh yang memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi ini sifatnya fiktif, maksudnya bukan kejadian nyata. Yang keenam, bahasa. Pemakaian bahasa dalam cerita fantasi itu sangat beragam, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan. Bukan termasuk bahasa yang formal, tapi bahasa sehari-hari atau informal. Jenis-jenis teks cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita bisa dibedakan menjadi dua, yaitu latar lintas waktu dan latar sejaman. Yang dimaksud dengan latar lintas waktu yaitu cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, dalam satu cerita itu menggunakan dua latar, masa sekarang dengan masa pada zaman dahulu atau zaman 1000 tahun yang lalu. Atau juga bisa dalam cerita itu menggunakan dua latar yang berbeda, masa sekarang dengan masa yang akan datang, 50 tahun mendatang itu atau futuristik. Latar fantasi sejaman, maksudnya yaitu latar yang digunakan dalam cerita tersebut hanya satu masa, misalnya masa kini saja atau masa lampau saja atau masa yang akan datang. Jenis cerita fantasi berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari itu ada dua macam. Yang pertama, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan.
Cerita fantasi total yaitu cerita berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Tokoh, latar, semuanya merupakan fantasi pengarang. Cerita fantasi irisan. Dalam kategori ini berisi cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang sama pada dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Nah, kalian ingat tadi kan Doraemon? Maka cerita Doraemon ataupun Satria Baja Hitam, SpongeBob, Harry Potter itu termasuk ke dalam cerita fantasi. Selanjutnya, kita akan bahas unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur-unsur intrinsik cerita fantasi. Apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik yaitu unsur-unsur yang membentuk cerita tersebut dari dalam, di antaranya tema, tokoh dan penokohannya, latar, alur, amanat, dan sudut pandang. Pertama, tema. Tema adalah pokok permasalahan yang menjadi dasar suatu cerita. Setiap cerita tentunya memiliki tema, ataupun kalau kita akan membuat cerita, itu harus ada temanya. Kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Setiap tokoh memiliki watak atau karakter tokoh. Yang dimaksud dengan penokohan yaitu cara menyampaikan watak tokoh oleh penulis. Cara penyampaiannya bisa secara langsung atau analitik dan juga secara tidak langsung atau disebut dramatik. Penyampaian watak tokoh dengan cara langsung atau analitik yaitu penulis secara langsung menyebutkan watak tokoh tersebut dalam ceritanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak langsung atau dramatik, penulis menyampaikan watak tokoh bisa melalui dialog atau juga pelukisan tindakan atau bisa juga melalui pelukisan latar. Ketiga, latar. Latar yaitu tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang keempat yaitu alur, yaitu merupakan jalan cerita atau alur cerita yang berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. 5. Amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya yang dia buat. Yang terakhir yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pengarang bisa berada dalam cerita dan pengarang bisa berada di luar cerita. Pengarang bisa berada dalam cerita, maksudnya pengarang bisa terlibat langsung dalam cerita yang dibuatnya, sehingga tokohnya bisa menggunakan tokoh aku. Aku di situ adalah si pengarang. Sedangkan pengarang berada di luar cerita, maksudnya pengarang tidak terlibat secara langsung di dalam cerita yang dibuatnya, sehingga dia bisa menggunakan tokoh orang ketiga. Sudut pandang itu ada beberapa macam. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama. Artinya, pelaku utama di sini adalah pengarang, tokoh utamanya adalah aku. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Si pengarang masih terlibat dalam cerita yang dibuatnya, hanya tokoh aku ini tidak menjadi pelaku utama. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga. Maksudnya, pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang dia buat, sehingga tokoh-tokohnya itu adalah orang ketiga. Setelah dijelaskan mengenai unsur-unsur intrinsik, mengenai cerita fantasi ini,
Maka langkah berikutnya yaitu menyampaikan cerita fantasi yang sudah kalian baca atau kalian dengar. Penyampaiannya bisa secara lisan maupun secara tertulis. Nah, langkah penyampaian cerita fantasi secara lisan, kalian baca dulu keseluruhan cerita fantasinya, kemudian catat tokoh-tokoh dalam cerita fantasi itu, catat pula peristiwa penting dalam cerita itu, catat latarnya, baru kemudian ceritakan kembali cerita tersebut dengan memperhatikan penampilan, gerak tubuh, intonasi, artikulasinya. Ceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara berurutan. Cara penyampaian secara tertulis, langkah pertama, baca cerita fantasi itu dengan seksama. Kedua, tentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Kemudian yang ketiga, kembangkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah cerita fantasi dengan kalimat-kalimat sendiri. Demikianlah penjelasan dari Ibu mengenai cerita fantasi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, berikutnya silahkan kamu baca sebuah cerita dan lanjutkan dengan cara menyampaikan cerita baik secara lisan maupun secara tertulis. Selamat mencoba, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.